Aku bukan pencuri, tapi dijebloskan ke penjara tanpa bukti. Dalam sel yang pengap, aku kehilangan suara, dan tubuhku dilukai oleh mereka yang seharusnya melindungi. Tapi kenapa aku yang justru harus membuktikan bahwa aku tak bersalah? Siskai, gadis 21 tahun yang lugu dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota, mendapati hidupnya hancur dalam satu malam. Ia dituduh mencuri dompet majikannya dan ditangkap tanpa penyelidikan yang layak. Di balik jeruji besi, ia menghadapi kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Pelecehan, ketidakadilan, dan rasa putus asa. Tapi di tengah gelap itu, hadir seseorang Mas Andi, satpam baru, yang masih punya hati nurani. Dengan keberanian yang perlahan tumbuh, Siska memilih untuk melawan. Bukan hanya demi kebebasannya, tapi untuk perempuan lain yang senasib dengannya. Aku masih ingat hari itu. Langit pagi terlihat biasa saja, tapi entah kenapa, dadaku terasa sempit sejak membuka mata. Seolah alam ingin memberi isyarat tentang sesuatu yang akan berubah. Dan bukan perubahan yang baik. Namaku Siska. Seusia 1 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran hutan karet. Ibuku, penjual gorengan di warung depan SD. Ayah, sudah lama pergi bersama perempuan yang katanya bisa memberinya hidup baru. Tapi aku tak pernah membencinya. Hidup ini memang keras. Dan kadang orang lebih memilih melarikan diri ketimbang melawan. Aku datang ke kota ini untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Ibu Rina, seorang pengusaha butik yang sukses. Suaminya, Pak Surya, seorang dosen senior yang jarang di rumah. Mereka punya satu anak, Andre, laki-laki usia belasan tahun yang terlalu sibuk dengan gawai dan gamenya. Sudah 2 tahun aku di rumah ini. Tidak pernah ada masalah besar, sampai hari itu datang dan mengubah segalanya. Pagi itu aku seperti biasa, menyapu teras dan menyiram bunga. Matahari baru menyembul, kabut masih tipis di ujung pagar. Aku ingat betul. Aku menyapa satpam komplek dengan senyum kecil saat ia lewat depan rumah. Hari tampak tenang, damai, dan terlalu biasa untuk waspadai, hingga suara keras dari dalam rumah memecah pagi yang tenang. "Siskae, dompetku nggak ada!" teriak Ibu Rina dari ruang tamu. Aku yang sedang menyiram anggrek putih di sudut pagar, sontak menoleh. Jantungku berdetak lebih cepat. Langkahku sepat-sepat memasuki rumah. Di sana, Ibu Rina berdiri dengan wajah merah padam. Tangan menggenggam tas kerja yang terbuka. "Apa Ibu yakin tidak menaruhnya di mobil?" Tanyaku hati-hati. Tatapannya langsung tajam. "Jangan," mengelak. "Semalam, aku taruh di dalam tas ini. Di ruang kerja, kamu yang terakhir bersih-bersih di sana kan?" Aku mengangguk. "Iya Bu, tapi saya tidak. Sudah cukup. Jangan banyak alasan." Saku. Suara langkah Andre menuruni tangga terdengar berat. Ia menatap situasi dengan tatapan malas, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. "Ibu harus berangkat sekarang. Dompet itu isinya semua kartu penting dan uang tunai." Ibu Rina merogoh saku, lalu mengeluarkan ponsel. "Saya telepon polisi sekarang." Dunia terasa runtuh. Dalam hitungan menit, 2 pria berseragam datang. Mereka tak banyak bicara. Saku mencoba menjelaskan, menangis, berteriak, tapi mereka hanya berkata singkat, "Kamu ikut dulu ya, nanti bisa jelaskan di kantor." Tanganku diborgol. Borgol yang dinginnya menusuk hingga ke tulang hati. Mobil polisi bau rokok dan keringat. Di kursi belakang, aku duduk terdiam. Tangisku sudah habis di jalan. Mataku menatap kosong keluar jendela. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan, tuduhan mencuri atau tatapan dingin Ibu Rina yang selama ini kuanggap seperti keluarga. Kantor polisi terletak di jalan sempit yang dipenuhi deretan toko-toko tua. Saat aku masuk ke ruangan penerimaan, semua mata memandang. Seorang pria berseragam coklat muda menyuruhku duduk. Wajahnya masam, matanya memicing curiga. Nama, Siska. Umur, 21 tahun. Alamat, aku menjawab dengan suara tercekat. Satu-satunya hal yang berputar di kepalaku saat itu,
Kenapa mereka tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua langsung percaya? Sakume, ngaku aja mbak. Meringankan hukuman kalau kamu jujur dari awal, kata salah satu petugas sambil membuka map lusuh. Aku nggak ngambil apa-apa pak, suara tawanya ringan. Namun menampar. Semua juga bilang begitu mbak, tapi nggak ada dompet, nggak ada pencuri lain. Siapa lagi? Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Mereka tidak memberiku kesempatan menjelaskan. Tidak ada pembelaan, tidak ada pendamping hukum. Bahkan, tidak ada telepon untuk menghubungi siapapun. Hari itu aku langsung dimasukkan ke sel tahanan. Sel itu sempit, bau lembab menusuk hidung. Lantainya dingin dan kasar. Ada 2 perempuan lain di sana. Satunya tidur membelakangi dunia. Satunya menatapku dari ujung ruangan dengan mata sayu yang sudah kehabisan harapan. Aku duduk di pojok, memeluk lutut, menahan air mata yang tak kunjung habis. Rasa malu, takut, dan bingung bercampur dalam satu tubuh kecil yang hanya ingin pulang. Aku bahkan belum diberi makan sejak pagi. Tidak ada alas tidur. Hanya selembar kardus basah yang entah bekas apa. Suara-suara dari balik jeruji membuatku takut. Teriakan, tawa kasar, isak tangis dari sel lain, dan dalam semua itu, aku hanya bisa diam, karena kalau aku bersuara, tak akan ada yang mendengar. Di tengah malam yang sepi, aku mendengar langkah kaki mendekat, derit pintu luar terdengar, seorang pria berseragam masuk, membawa senter yang baru. Bangun, pemeriksaan tambahan, katanya singkat. Aku ragu, tapi saya sudah diperiksa tadi pak. Ia menatapku tajam. Jangan banyak omong, Saku. Dibawa keluar dari sel, suara pintu besi mengunci di belakangku, seperti lonceng kematian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dari nada suara dan tatapan itu, aku tahu, ini bukan tentang pemeriksaan lagi. Malam itu menjadi awal dari luka yang belum sempat sembuh sampai hari ini. Saat tubuhku dibungkam oleh ketidakadilan, hatiku mulai bersumpah. Aku akan bicara. Suatu hari nanti, dunia harus tahu bahwa aku bukan pencuri. Namaku dan aku akan melawan. Aku tidak tahu jam berapa saat mereka mendorongku kembali ke dalam sel. Tapi langit di luar sudah hitam pekat. Dan lampu lorong temaram menyinari dinding sel seperti cahaya dari neraka. Tubuhku lemas. Bajuku kusut, dan berbau keringat serta sesuatu yang menjijikkan. Kakiku gemetar saat melangkah kembali ke pojok yang tadi kutempati. Aku duduk bersandar pada dinding, lutut memeluk dada. Setiap tarikan napas terasa berat, seperti paru-paruku tak lagi sanggup bekerja. Di sudut mataku, air terus menetes. Tapi aku bahkan sudah tak tahu apakah itu air mata, atau hanya sisa rasa takut yang belum tuntas. Sel itu dingin, bukan hanya karena lantai beton yang menusuk kulit, atau udara lembab yang membuat tulang menggigil, tapi karena manusia-manusia di dalamnya pun sudah kehilangan hangat. Yang satu, perempuan bertubuh kurus dengan rambut digelung seenaknya, hanya duduk, menatap kosong. Yang satu lagi masih meringkuk dalam tidur, wajahnya tersembunyi di balik lengan. Tak ada yang menyambut, tak ada yang bertanya, seolah aku hanya tambahan luka di ruang ini. Hari pertama di tahanan terasa seperti hidup di dunia yang tak punya waktu. Tidak ada siang atau malam yang pasti. Tidak ada bunyi jam, tidak ada aktivitas selain duduk, mematung, atau tidur-tidur ayam. Dengan jantung yang terus waspada, makanan datang hanya 2 kali. Nasi kering dan sepotong tempe hangus di atas nampan plastik. Minumnya dari galon tua yang diletakkan di luar jeruji, dipakai bersama tahanan dari sel lain. Rasanya seperti minum dari dasar got. Aku memakannya, walau perutku mual, bukan karena lapar, tapi karena aku tak ingin mati di sini. Bukan hari ini, tidak sebelum aku membersihkan namaku. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tidak ada berita dari luar, tidak ada pengacara. Tidak ada satupun orang datang menjengukku. Aku tahu, ibu di kampung pasti menangis. Tapi siapa yang akan mengabari?
nomor ponselku disita. Aku bukan siapa-siapa, hanya asisten rumah tangga yang dianggap bisa dicampakkan. Begitu saja. Aku hanya bisa berdoa, tapi bahkan doa pun terasa berat di tempat seperti ini. Suatu malam, perempuan yang duduk di sudut akhirnya bicara. "Namamu siapa?" "Siskai," jawabku pelan. Dia mengangguk. "Aku Rasti, kenapa?" "Bisa, Tisi." Ia tertawa kecil. Tapi, tanpa rasa. Katanya, "Aku nyopet. Padahal, aku cuma ngasih duit ke anakku dari kantong suamiku. Tapi, suamiku bilang itu mencuri." Aku menelan ludah. "Anakmu di mana?" "Di rumah ibunya suamiku," ucapnya pendek. Mereka semua pikir aku sampah. Tak ada lagi yang perlu diucapkan. Kami hanya saling memandangi kegelapan. Lalu kembali. Diam. Tapi malam itu, aku merasa sedikit lebih hidup. Karena akhirnya, ada yang percaya kalau dunia ini memang tak adil, dan aku tidak sendirian merasakannya. Pada hari kelima, salah satu polisi datang lagi ke sel kami. Tapi kali ini, bukan yang sebelumnya. Si Siskei keluar sebentar. Ada pertanyaan tambahan. Jantungku berdegup. Langkahku terasa berat. Aku duduk di depan meja interogasi. Ada 2 pria berseragam dan 1 perempuan muda yang katanya dari bagian administrasi. "Jadi, kamu masih ngotot nggak ngambil dompet itu?" tanya pria pertama. "Saya tidak mencurinya, Pak," jawabku sambil menggenggam lutut. Pria satunya menghela napas panjang. "Ada bukti yang mendukung kamu?" Aku menggeleng pelan. "Tidak ada, kecuali kata-kata saya sendiri." Mereka saling pandang, lalu tertawa tipis. "Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini agak lama." Aku ingin marah, ingin teriak, tapi tubuhku terlalu lelah. Aku hanya bisa berkata, "Kalau saya memang bersalah, kenapa tidak periksa sidik jari di dompet itu? Atau lihat rekaman CCTV rumah?" "Dompetnya belum ketemu." "CCTV mati," jawab mereka enteng. "Mati." Seperti logika mereka. Sore itu, saat aku kembali ke sel, aku melihat seorang pria baru berdiri di dekat lorong sel. Bukan polisi. Bajunya seragam biru tua, seperti satpam. Wajahnya masih muda. Mungkin 20-an akhir. Ia melihatku dengan mata yang berbeda dari yang lain. Bukan curiga, bukan meremehkan, tapi kasihan. Saat mataku bertemu dengannya, ia menunduk dan berpura-pura membetulkan radio kecil di pinggangnya. Aku tak tahu siapa dia, tapi untuk pertama kalinya, sejak aku masuk tempat ini, ada manusia yang menatapku bukan sebagai sampah. Aku akan tahu nanti siapa dia. Tapi hari itu, dia hanya sosok samar yang membawa aroma harapan di lorong penjara yang beku. Malam datang lagi. Aku tidur dengan kepala bersandar di dinding, dan mimpi buruk mulai memburuku. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan cermin besar, dan wajahku hilang. Semua orang memanggilku tersangka, bukan namaku. Mereka tidak tahu siapa aku. Tidak peduli siapa aku. Aku terbangun dengan napas memburu. Dalam gelap, aku membisikkan satu kalimat. "Aku bukan pencuri. Aku bukan penjahat. Aku cuma perempuan yang ingin pulang." Hari terus berganti, tapi waktu di dalam penjara tak pernah benar-benar berjalan. Semua terlihat sama. Pagi yang tidak terasa pagi, siang yang seperti sore mendung, dan malam. Malam yang selalu dingin dan menyakitkan. Aku tidak lagi menghitung hari. Yang kulakukan hanyalah bertahan, menahan lapar, menahan perih, dan menahan semua yang ingin kuteriakan. Tapi tak pernah terdengar. Satu-satunya hal yang membuatku sadar aku belum mati adalah suara langkah kaki. Langkah yang kadang kasar, kadang tergesa, dan kadang terlalu pelan, tapi selalu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Karena setiap langkah bisa berarti bahaya baru. Hari itu, langkah itu datang lagi. Pintu sel dibuka. Pria itu datang. Bukan satpam muda yang kulihat kemarin, tapi polisi bertubuh besar dengan bau alkohol di napasnya yang di pojok. "Ikut saya," katanya singkat.
Jantungku mencelos. Aku tahu wajah itu. Dia salah satu dari 2 orang yang dulu menginterogasiku. Yang tertawa saat aku memohon agar diberi kesempatan bicara. Yang menatapku bukan sebagai manusia, tapi benda tak berharga. Aku tak ingin ikut, tapi aku tahu. Menolak berarti bencana yang lebih besar. Dengan langkah gemetar, aku berjalan keluar. Tahanan lain menunduk. Tak satu pun mencoba menatapku. Mungkin mereka tahu, mungkin mereka juga pernah. Dia membawaku ke ruang interogasi. Tapi kali ini, tidak ada catatan. Tidak ada kertas, hanya satu meja, satu kursi, dan dirinya sendiri. Duduk, katanya. Aku menurut. Masih keras kepala? Masih bilang gak nyuri? Oh, mengangguk perlahan. Saya tidak mengambil dompet itu. Dia mendecak. Sayang sekali tiba-tiba dia mendekat. Terlalu dekat. Tangannya kasar menyentuh bahuku. Kamu manis, tahu nggak? Tubuhku kaku. Ada banyak cara supaya kamu keluar. Lebih cepat, bisiknya. Aku gemetar. Tolong, jangan. Tapi suara itu seolah menembus tembok kosong. Ia tidak mendengar. Atau lebih tepatnya, tidak peduli. Tangannya mencengkeram lengan atasku. Menarikku berdiri. Nafasnya memburu. Matanya liar. Aku berusaha meronta. Tapi dia jauh lebih kuat. Suara yang keluar dari tenggorokanku hanya seperti bisikan yang dibungkam ketakutan. Aku menjerit, tapi ruangan itu kedap suara. Atau mungkin semua orang sudah terbiasa membiarkan. Yang kuingat setelah itu hanyalah rasa dingin di lantai dan perih di sekujur tubuhku. Bajuku robek, hatiku juga. Tapi tak ada darah yang tampak, hanya luka di tempat yang tak bisa dijahit dokter. Dia meninggalkanku begitu saja. Tanpa kata, seolah aku hanya benda yang bisa dipakai dan dibuang. Aku dibawa kembali ke sel dengan tangan yang tak mampu kugerakkan. Satpam yang mengawalku bukan yang kemarin. Orang ini dingin dan tak menoleh sedikit pun. Entah, tak tahu, atau memilih tidak tahu. Rasti melihatku saat aku masuk. Mata kami bertemu. Ia tidak bertanya. Ia hanya mendekat, menyelimutiku dengan jaket lusuh miliknya. Tidak ada kata-kata, tapi untuk pertama kalinya, aku menangis, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ada yang mengerti. Dia juga menyentuhku dulu. Bisiknya pelan, tapi aku diam. Karena bicara pun, mereka tidak akan dengar. Aku menutup wajahku dengan tangan, tapi tangis itu tak bisa ditahan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk bersandar pada tembok dan memandangi jeruji yang bahkan tak berkarat, seolah terlalu bersih untuk menggambarkan kejahatan yang terjadi di dalamnya. Aku membenci dunia ini. Aku membenci sistem ini. Tapi yang paling menyakitkan, aku mulai membenci diriku sendiri. Esok paginya, pria satpam muda itu datang lagi. Kali ini ia berdiri lebih lama di depan sel. Tatapannya tajam, melihat ke arahku sejenak, lalu menoleh saat tatasannya memanggil. Aku tidak tahu namanya, tapi tatapannya berbeda dari yang lain. Dan saat ia membuang muka, aku melihat rahangnya mengeras. Ada kemarahan di sana, kemarahan yang tidak diarahkan padaku. 2 hari berlalu. Aku tidak keluar sel, tidak dipanggil, tidak dicolek, tapi bukan karena keadaan membaik, hanya karena mereka menunggu aku kembali normal, agar bisa dipakai lagi. Dan, di saat semua terasa tak masuk akal, suara itu datang. Pelan, seperti bisikan dalam mimpi. Namamu, Siskai kan? Aku menoleh. Itu dia, satpam muda itu berdiri, agak dekat ke jeruji. Saat penjaga lain tidak melihat, namaku Andi, katanya. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan. Aku tahu kamu tidak bersalah. Aku memandangnya dengan mata sembab. Tubuhku masih gemetar. Aku lihat laporan penahananmu. Tidak ada bukti. Tapi mereka tetap tahan kamu? Aku cuma satpam. Tapi aku bisa bantu sedikit. Aku tidak berkata apa-apa. Tapi air mataku mulai jatuh lagi. Kali ini, karena ada seseorang yang percaya. Hari itu,
Untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku mungkin bisa di-danger, tapi jalan untuk keadilan masih jauh. Dan aku tahu akan ada lebih banyak luka sebelum aku benar-benar bebas. Tapi setidaknya, sekarang, aku punya satu alasan untuk bertahan. Namanya Mas Andi. Dan, untuk pertama kalinya, aku tidak sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya harapan bisa lahir dari tempat seburuk ini. Tapi hari itu, dari balik jeruji yang dingin dan bau, ada satu tatapan yang berbeda. Satu suara yang tak terdengar seperti perintah atau cemoohan. Mas Andi, hanya nama. Itu yang terus terngiang dalam pikiranku sejak pagi tadi. Ia tidak banyak bicara, tidak menjanjikan apapun, tapi di dunia di mana semua orang melihatku seperti penjahat, cukup satu orang yang percaya, dan rasanya seperti cahaya menembus celah sempit jendela kecil dalam sel ini. Hari itu, langit lebih kelabu dari biasanya. Hujan mengguyur sejak subuh, dan air mulai merembes masuk ke lantai sel, melalui celah pintu besi. Jaket Rusty sudah terlalu lembab untuk kugunakan sebagai alas. Aku bersandar ke tembok, memeluk diri sendiri, sambil berharap waktu berlalu lebih cepat. Tapi waktu memang tak pernah berpihak di tempat ini. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari lorong yang bernama Siskae. Keluar, hatiku langsung menciut. Apakah mereka akan menyentuhku lagi? Dengan napas pendek-pendek dan kepala tertunduk, aku keluar dari sel. Tapi yang kulihat bukan dia, bukan pria yang selama ini membuat malam-malamku menjadi neraka. Yang berdiri di ujung lorong adalah Mas Andi, dengan wajah datar dan langkah ringan. Di tangannya ada nampan kecil berisi semangkuk mie instan hangat dan sebotol air mineral. Ia menunduk sedikit saat menyerahkan nampan itu pada penjaga yang membukakan pintu sel. Titipan makanan, katanya singkat. Atas permintaan dalam. Itu hanya mengangguk malas. Aku masuk ke sel dengan hati campur aduk. Tangan gemetar memegang sendok plastik yang diletakkan di atas mie. Dari dia? Tanya Rusty pelan. Aku mengangguk. Kami makan bersama aku dan Rusty di sudut sel, dengan kaki basah dan perut yang akhirnya sedikit hangat. Untuk pertama kalinya, makanan ini terasa seperti pengingat bahwa aku masih manusia. Hari-hari berikutnya, Mas Andi datang lebih sering. Kadang hanya lewat di lorong dan melempar tatapan singkat. Kadang berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Kadang, diam-diam menyelipkan selembar tisu bersih ke dalam nampan makanku. Semua kecil, sangat kecil, tapi cukup untuk membuat tetap bernapas. Lalu, suatu malam, saat hujan sudah berhenti dan udara mulai tenang, ia datang lagi. Kali ini, dengan langkah pelan dan membawa sebuah buku saku lusuh. Ia berdiri di luar jeruji sel dan memanggil pelan, Siska. Aku bangkit, pelan. Iya, aku tahu ini sedikit gila, tapi kamu masih kuat ya. Aku menahan napas. Aku nggak tahu Mas, tapi aku masih hidup. Ia mengganggap. Aku mau bantu kamu, tapi aku nggak punya kuasa. Cuma, aku bisa dengerin. Aku diam. Ceritain dari awal. Tulis aja apa yang kamu alami, yang kamu tahu, yang kamu rasain. Takut. Janji. Aku bakal baca semua, dan aku bakal cari cara buat kasih tahu orang luar. Aku menerima buku itu dari celah jeruji. Jari-jariku gemetar menyentuh sampulnya. Sederhana. Tapi bagiku, ini lebih dari sekadar buku. Ini suara. Suara yang selama ini hilang. Malam itu aku mulai menulis. Tangan kaku karena udara dingin. Tapi hati sedikit lebih hangat. Huruf-hurufku goreskan. Pelan. Satu demi satu. Kutulis dari awal, dari dompet yang hilang. Dari tuduhan. Dari sel pertama. Dari pria yang merusak tubuhku. Dan dari tatapan Mas Andi yang membuatku kembali percaya pada manusia. Rusty membacanya diam-diam. Di matanya, ada air yang tertahan. Kalau kamu bisa bebas, kasih tahu dunia tentang kita, katanya. Aku menggenggam tangannya.
Aku janji. 3 hari kemudian, buku itu kuselipkan dalam nampan makanan. Mas Andi mengambilnya tanpa bicara, tapi matanya berkata banyak. Sejak saat itu, aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi 1 minggu berlalu, tanpa interogasi tambahan. Bahkan, oknum polisi itu tak muncul lagi. Entah sedang pergi, atau mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Tapi aku tak lagi setakut dulu. Karena sekarang, aku menulis. Dan lewat tulisan itu, aku berteriak. Suatu malam, suara gaduh terdengar dari ruang jaga. Teriakan seorang polisi dan dentingan. Benda jatuh membuat kami semua waspada. Beberapa menit kemudian, Mas Andi datang lagi. Wajahnya lebih tegang. Ia hanya sempat berbisik pelan di sela waktu sempit, saat penjaga lain lengah. Isi bukumu, aku kasih ke temanku yang kerja di lembaga bantuan hukum. Dia janji, bakal cek kebenarannya. Tapi kamu harus kuat, mungkin mereka bakal cari kambing hitam. Aku hanya bisa mengangguk. Ada CCTV di rumah majikanmu. Aku yakin, aku bakal cari tahu kenapa katanya mati. Dan siapa yang matiin. Aku terdiam, tapi dalam hati, aku tahu, sesuatu sedang bergerak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena takut seperti dulu, melainkan karena hatiku. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, berdebar karena harapan. Di antara dinding kotor dan suara jeruji berkarat, aku melihat cahaya, bukan dari lampu, tapi dari jendela kecil yang bernama keyakinan. Aku masih bisa melawan. Aku masih bisa bicara. Aku masih bisa spulong. Ada 2 jenis luka yang ku tahu sejak berada di tempat ini. Yang pertama luka yang menganga di kulit, bisa dilihat dan diobati, meski kadang menyakitkan. Yang kedua luka yang membusuk dalam diam, bersembunyi di balik dada, dan menyiksa setiap malam dalam mimpi. Luka kedua itu, yang paling membunuhku pelen-pelen. Tapi kini, perlahan, aku mencoba menjahitnya, bukan dengan obat, bukan dengan tangan, tapi dengan harapan yang diselipkan lewat buku catatan kecil, dan dengan suara kecil yang akhirnya didengar. Sudah hampir 2 minggu sejak aku menulis isi hatiku di buku saku yang kuberikan pada Mas Andi. Hari-hari setelah itu, terasa berbeda. Interogasi tak lagi datang. Makanan datang lebih cepat. Tak ada lagi tangan kasar yang memaksaku keluar dari sel tanpa alasan. Tapi, aku tahu, ini belum akhir. Justru, ini awal dari badai yang lebih besar. Rasti menjadi teman curhatku setiap malam. Kadang, kami hanya berdiam. Kadang kami berbagi mimpi yang sama, bisa tidur di kasur empuk dan minum teh hangat sambil memandangi langit bebas. Aku punya anak perempuan, bisik Rasti suatu malam. Berapa usianya? Tanyaku. 6 tahun. Namanya Tika. Suka nyanyi lagu pelangi. Kadang, kalau malam kayak gini, aku suka nyanyiin dalam hati. Aku mengangguk pelan. Kalau aku bebas, aku pengen ketemu ibu. Dia pasti nangis di rumah. Aku nggak bisa kasih kabar apa-apa. Rasti menggenggam tanganku. Kamu bakal bebas, sis. Aku percaya. Keesokan harinya, Mas Andi datang lagi. Tapi kali ini, dia tampak lebih serius. Ia berdiri tak jauh dari selku, lalu pura-pura mengecek catatan dinding di luar jeruji. Aku berhasil dapetin rekaman CCTV dari rumah majikanmu. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Ternyata, ada bagian yang dihapus. Tapi teknisi dari lembaga hukum yang kuhubungi, bisa restore sebagian. Aku menatapnya, tidak percaya. Dan, tanyaku lirih. Dalam rekaman itu, kelihatan kalau Ibu Rina majikanmu mengambil dompetnya sendiri malam itu dan membawanya ke kamar. Tapi rekamannya terpotong di situ. Lututku hampir lemas. Jadi, dia tahu dompet itu nggak hilang? Mas Andi mengangguk. Kami nggak bisa nuduh langsung. Tapi bukti itu cukup kuat untuk ajukan banding ke penyidik independen. Air mataku menetes pelan. Kenapa kamu bantu aku sejauh ini, Mas? Dia terdiam sejenak. Lalu berkata, karena kamu manusia, dan karena aku pernah punya adik
yang gak pernah dapat keadilan. Hari itu, aku menulis lagi. Kali ini bukan untuk mencurahkan rasa sakit, tapi untuk menyusun kronologi yang lebih rinci. Siapa bilang tahanan tidak bisa berpikir jernih? Justru, dalam sepi dan keterkungkungan, pikiran jadi lebih tajam. Aku ingat semua hal kecil. Waktu, suara, siapa saja yang berada di rumah. Bahkan bau parfum yang menempel di tas kerja Ibu Rina saat hari kejadian. Aku tahu, tulisan ini mungkin akan diabaikan, tapi aku tetap menulis. Karena menulis, membuatku hidup. 2 hari kemudian, suasana kantor polisi berubah. Seorang perempuan muda, berkerudung datang. Ia mengenalkan diri sebagai Vina, dari Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak. Aku datang atas nama keadilan, katanya pelan saat pertama kali menatapku dari balik jeruji. Rasanya seperti mimpi. Ia bicara pada petugas, menyodorkan surat kuasa, meminta dokumen penyelidikan, dan yang paling membuatku hampir menangis ia bilang padaku, "Saya di sini karena ada yang percaya kamu perlu dibantu." Saya di sini untuk dengar. Aku menatap Mas Andi yang berdiri jauh di belakang. Matanya tak berkedip menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Malamnya, aku dan Rasti berbincang panjang. Kalau kamu keluar, jangan lupa, sama kita-kita yang masih di sini, katanya. Mana mungkin aku lupa, kamu orang pertama yang bikin aku tetap waras. Kami tertawa kecil, tapi ada getar di tawa itu. Sebab, kami tahu, tidak semua luka bisa sembuh. Tidak semua korban bisa bicara, tapi hari itu, kami bicara untuk mereka semua. Esok paginya, Vina datang kembali. Kali ini dengan 2 orang pengacara dan 1 tim dari Komnas Perempuan. Mereka meminta rekaman interogasi, tapi tak ada rekaman. Mereka meminta hasil visum, tapi tak ada permintaan visum yang diajukan. Sistem ini cacat, kata salah satu pengacara. Aku hanya menunduk. Ini bukan hal baru, tapi kali ini ada yang mengatakannya karus-karas. Di malam sunyi, aku duduk lagi di sudut sel, menatap langit-langit yang retak. Luka yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Luka itu hidup, berdetak, dan menjerit diam-diam. Tapi sekarang, suara kami mulai terdengar. Dan itu lebih dari cukup untuk mulai melawan. Mereka bilang, suara perempuan itu lemah. Tapi mereka lupa, suara itu bisa menjadi badai jika terlalu lama ditekan. Aku tahu itu sekarang. Aku, Siskay, gadis 21 tahun dari desa kecil, yang dulu takut bicara, kini berdiri di ambang batas antara diam dan melawan. Hari itu bukan hari yang biasa. Langit mendung seperti biasa, tapi di kantor polisi, udara terasa lebih tegang. Ada lebih banyak orang berseragam mondar-mandir. Wajah mereka terlihat cemas, seperti sedang menunggu sesuatu yang besar datang. Dan memang benar, tim dari Komnas Perempuan kembali hadir. Kali ini membawa kamera, jurnalis, dan surat izin resmi dari kejaksaan. Surat itu meminta pemeriksaan ulang terhadap kasusku. Aku menyaksikan mereka dari balik jeruji. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti tahanan. Aku merasa seperti seseorang yang didengarkan. Tapi seperti yang sudah kuduga, tidak semua orang senang dengan itu. Sore itu, saat hujan mulai turun tipis, 2 pria berseragam memasuki selku tanpa peringatan. "Bawa dia keluar," kata salah satunya, suara dingin. "Kenapa saya belum dipanggil?" ujarku ragu. Mereka tidak menjawab. Salah satu dari mereka menarik lenganku keras, membuatku terhuyung. Rasti mencoba berdiri, tapi ditahan oleh penjaga lain di pintu. Aku dibawa ke ruang belakang, bukan ruang interogasi biasa. Ruangan itu remang. Hanya ada 1 kursi. Besi di tengga. Aku duduk diam, mencoba tenang, tapi napasku mulai tak beraturan saat pintu ditutup dan suara langkah. Mereka berhenti di belakangku. "Kamu pikir kamu bisa permalukan kami?" salah satu dari mereka membentak. Aku terdiam. Ngirim-ngirim buku ke LSM. Ngadu-ngadu sama wartawan? Kamu kira
Kamu siapa? Sebuah pukulan mendarat di punggung kursiku, membuat tubuhku terlompat. Tanganku refleks menahan, tapi mereka langsung mencengkeram bahuku. Kalau kamu nggak mau diem, kita bisa bikin kamu diem. Percaya sama saya. Aku menggigit bibir sampai berdarah, tapi aku tidak menangis. Tidak lagi? Silakan. Ucapku dengan suara gemetar. Kalau kalian mau buat aku lebih sakit, lakukan. Tapi sekarang dunia sudah tahu siapa kalian. 1 detik, 2 detik, lalu mereka tertawa. Tawa itu seperti pisau tajam dan menghina. Tapi, tawa itu juga panik, takut. Mereka tahu permainan ini sudah tak bisa mereka menangkan. Dengan cara lama, aku dikembalikan ke sel dalam keadaan tubuh pegal dan tangan memar. Tapi tidak ada darah, tidak ada luka luar. Hanya satu hal yang tertinggal. Bukti bahwa mereka takut pada suara yang mulai tumbuh. Malam itu, Mas Andi datang lagi. Wajahnya pucat, tangan kirinya dibebat perban. Kamu dipukul, tanyaku cemas. Ketahuan mereka, kalau aku bantu ngirim buku kamu, mereka nggak langsung pecat, tapi aku dipindahkan ke tugas luar, jawabnya singkat. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu terus bantu aku, kamu bisa dalam bahaya. Dia tersenyum kecil. Siskayi, aku sudah di bahaya sejak hari aku pertama kali dia melihat ketidakadilan. Hari ini, aku nggak diam lagi, dan kamu juga jangan. Air mataku jatuh, tapi bukan karena takut. Kali ini, karena keberanian. Keesokan harinya, Vina datang membawa kabar besar. Surat penyelidikan ulang sudah diterima. Rekaman CCTV akan diuji di pengadilan internal. Aku tidak mengerti sepenuhnya prosedur hukum, tapi ini langkah nyata. Dan lebih dari itu, lanjut Vina, kami akan mengajukan tuntutan balik. Pelecehan seksual, penyiksaan, dan penahanan tanpa bukti cukup. Dunia serasa berhenti. Tuntutan, kami akan melawan, namun satu hal yang belum mereka tahu. Aku belum siap bicara di depan publik. Aku belum bisa berdiri di pengadilan dan menjelaskan bagaimana melam-mulam itu menghancurkan harga diriku. Tapi saat aku kembali ke sel, kulihat Rasti sedang duduk. Wajahnya pucat, tangan di balik punggung. Ada apa? Tanyaku. Dia tidak menjawab, tapi saat dia membalikkan tubuhnya, aku melihat bekas tamparan merah membekas di pipinya, dan di bajunya bercak kecil darah segar. Mereka interogasi aku juga, tanya soal kamu. Dadaku sesak. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Dia menunduk. Karena aku tahu, kamu butuh aku kuat. Malam itu, aku menatap langit-langit sel lebih lama dari biasanya. Suara dalam diriku yang selama ini tertekan, kini mulai bergetar. Tidak karena takut, tapi karena marah. Dan keesokan paginya, saat Vina bertanya apakah aku siap memberikan kesaksian langsung ke Komnas dan tim pengacara, aku mengangguk. Iya, saya siap. Saya mau bicara. Dunia mungkin tidak akan percaya padaku sepenuhnya. Tapi aku akan berkata dengan lantang bahwa aku pernah dibungkam, pernah diinjak. Tapi aku bukan korban yang diam. Namaku dan aku punya suara. Aku masih ingat getaran pertama di dada ketika berkata, saya siap bersaksi. Itu bukan kalimat yang mudah keluar dari mulut seorang perempuan yang pernah kehilangan harga dirinya di balik pintu besi. Tapi ku tahu, jika ku tidak bicara sekarang, maka semua perempuan lain yang bernasib sepertiku akan terus dibungkam oleh ketakutan. Aku, Siska E., yang dulu hanyalah bayangan di antara deretan kasus kriminal, kini berdiri sebagai suara dari luka yang lama dikubur sistem. Dan aku tidak akan diam lagi. Hari pertama aku dibawa keluar dari tahanan, bukan menuju kebebasan, tapi menuju ruang pengambilan kesaksian. Ada kamera, ada orang-orang berseragam, dan juga orang-orang berbaju sipil yang menatapku. Seperti aku ini, sebuah cerita menarik bukan seorang manusia yang nyaris hancur di meja sebelah. Duduk Vina dari Lembaga Bantuan Hukum.
Wajahnya tenang, tapi aku tahu ia sudah bersiap menghadapi apapun. Silakan duduk, Siska. Ini aman. Tidak ada yang bisa menyentuhmu sekarang. Ucapnya. Pelan, tapi tegas. Tanganku gemetar saat memegang mikrofon. Keringat dingin menetes dari pelipisku. Tapi saat aku mulai bicara, suara itu muncul dari kedalaman hatiku, suara yang dulu dipaksa diam. Aku tidak mencuri. Aku dituduh tanpa bukti. Aku diperlakukan seperti hewan. Aku dilecehkan oleh oknum aparat saat dalam tahanan. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Ruangan itu hening, bahkan bunyi alat rekam pun terdengar jelas. Mereka tidak memberi saya kesempatan membela diri. Tidak ada pengacara. Tidak ada perlindungan. Saya hanya asisten. Ramatang, tapi apakah itu alasan untuk memperlakukan saya seperti bukan manusia? Aku berhenti sejenak. Tenggorokanku tercekat. Lalu aku melihat ke arah kaca satu arah di baliknya ada penggakara-penggakara dari lembaga hukum, perwakilan, Komnas Perempuan, bahkan seorang wartawan investigasi dari Jakarta. Aku tahu, kata-kataku direkam, akan disebarkan, akan dikritik, akan diuji. Tapi yang paling penting, kata-kata akan didengar. Malamnya, aku kembali ke sel dengan napas berat. Tapi, entah kenapa, kali ini aku bisa tidur lebih lelap. Rasti memeluk pundakku dan berkata, "Kamu hebat." Aku menggeleng. Aku hanya bicara. Sudah terlalu lama aku diam, namun keberanianku bukan tanpa balasan. 2 hari setelah kesaksianku disampaikan, aku mendengar kabar dari Mas Andiang, kini sudah ditugaskan ke pos luar kota beberapa orang. Di dalam sedang cari cara untuk menghentikan proses penyelidikan. Salah satu penyidik senior bahkan bilang perempuan itu perlu dibungkam sebelum bicara lebih banyak. Apa maksudnya? Mereka bisa bikin kamu kelihatan gila, bisa bilang kamu stres karena di penjara, mengarang cerita, atau mereka bisa cari cara kecelakaan di tahanan. Aku membeku. Mereka nggak akan berhenti, sis. Tapi kamu jangan mundur, Semeke. Kamu kuat. Semakin kamu membuat mereka takut. Tengah malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk Vina, bukan untuk tim hukum, tapi untuk siapapun yang kelak membaca kisahku. Untuk perempuan yang takut, yang dibungkam, yang disalahkan. Jika aku tidak keluar hidap-hidap dari tempat ini, tolong teruskan suara ini, namaku Siska. Dan aku pernah disakiti karena memilih melawan. Tapi, aku tidak menyesal. Aku lipat surat itu. Kuselipkan di bawah bantal. Sebuah warisan dayam-dayam. Untuk berjaga jika yang kutakuti terjadi. Besoknya, hal mengejutkan terjadi. Ibu Rina majikan lamaku mendadak muncul di kantor polisi. Tidak di ruang pemeriksaan, tapi sebagai tamu terhormat, ia membawa 2 pengacara, 1 koper dokumen, dan senyum palsu yang menyebalkan. Dompet saya, memang saya temukan sendiri di kamar, tapi saya lupa menyampaikannya karena stres, ucapnya dalam wawancara internal. Lupa, ia menghilangkan barangnya sendiri, menuduhku, membuatku kehilangan kebebasan, harga diri. Lalu, bilang, lupa. Aku menahan diri agar tidak berteriak di lorong. Vina langsung bereaksi. Kami akan ajukan gugatan balik, tuduhan palsu, perusakan alat bukti, dan penghilangan informasi. Tapi aku tahu, sistem tidak bisa ditumbangkan hanya dengan gugatan. Malamnya, saat semua tahanan sudah tertidur, seseorang menyelinap masuk ke lorong. Bukan Mas Andi. Bukan penjaga biasa. Seseorang berkacamata hitam dan membawa senter kecil. Aku pura-pura tidur, tapi telingaku waspada. Ia berhenti tepat di depan selku, membuka catatan kecil dan berbisik pada penjaga. Kalau bisa, yang ini jangan sampai bersuara lagi. Ada yang marah di atas. Penjaga itu menoleh ke arahku, tapi dia sudah di bawah pantauan Komnas. Bisa diatur. Kecelakaan kecil. Selip. Gila mendadak. Terserah, aku menahan napas. Begitu mereka pergi, aku menggigil di sudut ranjang semenku. Saku, mereka serius. Pagi harinya,
Aku bangun dengan tubuh dingin dan hati yang was-was. Vina datang membawa berita. Sidang perdana untuk banding. Kasusku akan dilaksanakan minggu depan. Ini momenmu, sis. Kamu harus berdiri. Don't call me Aiken. Ada di sana. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam diamku aku tahu. Jika mereka ingin membuatku diam, maka aku harus berbicara lebih keras lagi. Hari itu aku berdiri dengan kaki gemetar. Bukan karena takut tapi, karena semua yang telah kupendam selama ini, akhirnya akan kukeluarkan di tempat yang selama ini membuatku terdiam. Pengadilan. Sidang banding pertamaku dijadwalkan di ruang sidang, terbuka. Tak seperti interogasi yang tertutup dan gelap, ruangan ini terang. Banyak kursi, banyak mata yang menatap, tapi jangan salah terangnya. Tempat ini tidak berarti keadilan benar-benar hadir. Aku tahu, banyak suara masih ingin membungkamku di balik meja-meja itu. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Luka di tubuhku boleh saja memudar. Tapi luka di jiwaku harus jadi alasan untuk melawan. Pengadilan dibuka. Hakim, jaksa, dan pembela duduk berhadapan. Aku berdiri di kotak saksi, didampingi Vina dan pengacara lainnya. Rambutku dikunci rapi. Bajuku bersih, meski masih mengenakan seragam tahanan, di barisan kursi pengunjung. Ibu Rina duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Di sebelahnya, dua pengacara mahal mengatur berkas-berkas dan sesekali melirikku sinis. Tapi yang membuat hatiku mencelos adalah di antara mereka duduk seorang lelaki berseragam polisi. Dia, orang yang dulu menyeretku ke ruang tanpa suara, orang yang menyentuhku tanpa izin, orang yang masih bebas. Kami memanggil Siskai sebagai saksi utama, ucap hakim. Langkahku pelan menuju mimbar. Mikrofon dinyalakan. Seluruh ruangan menahan napas. Aku pun mulai bicara. Saya Siskai Duapelu, 1 tahun, asisten rumah tangga. Tidak punya kuasa, tidak punya uang. Tapi hari ini, saya punya sesuatu yang lebih kuat dari itu semua. Saya punya suara. Aku berhenti sejenak. Suara nafasku sendiri mengisi ruangan. Saya dituduh mencuri dompet. Tidak ada bukti, tapi saya langsung ditangkap. Tidak diizinkan membela diri, tidak ada pengacara, tidak ada hak. Wajah jaksa mulai berubah. Saya dipenjara tanpa proses. Saya dilecehkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Berkali-kali. Dalam ruangan tanpa kamera. Dalam kondisi saya tidak bisa berteriak, karena setiap teriakan dianggap melawan. Aku menunjuk ke arah pria berseragam, di barisan belakang. Dia pelakunya. Ruangan mendadak riuh. Ada wartawan. Kamera menyala. Suara ketikan keyboard menari cepat. Pengacara pihak lawan menyela. Keberatan, tuduhan serius tanpa bukti. Hakim memukul palu. Aku melanjutkan. Tetap dengan suara lantang. Saya menulis semua kejadian. Ada saksi, ada rekaman, ada laporan LBH. Saya bukan hanya bicara, saya menunjukkan luka. Kalau itu belum cukup, lalu, apa yang cukup untuk didengar di negara ini? Selama 3 jam penuh, sidang berjalan panas. Pihak Ibu Rina bersikeras dompetnya hilang, tapi bukti CCTV dari teknisi independen menunjukkan bahwa ia sendiri yang membawanya masuk ke kamar, lalu lupa menginformasikan. Majikannya menyebut dirinya stres karena masalah rumah tangga dan lupa mengoreksi tuduhannya. Tapi publik sudah terlanjur tahu. Dan yang lebih menggemparkan lagi, surat resmi Komnas Perempuan dibacakan langsung di sidang. Isi surat itu mengungkapkan adanya pola sistematis pelecehan terhadap tahanan perempuan di kantor polisi tempatku ditahan, beberapa kasus sebelumnya dibungkam, dan aku adalah suara pertama yang melawan secara terbuka di luar gudang. Kerumunan mulai berkumpul, spanduk bertuliskan, Siskai bukan sendiri, hukum bukan untuk yang kuat saja, suara perempuan bukan aib. Aku menyaksikannya dari jendela pengadilan saat istirahat. Kakiku limas, tapi mataku tak berkedip. Ini semua karena kamu berani, ujar Vina.
Aku menggeleng pelan. Ini, karena aku terlalu lama diam. Saat persidangan dilanjutkan, suasana berubah. Hakim mulai mendesak jaksa tentang prosedur penangkapan. Kenapa tidak ada surat? Kenapa tidak ada rekaman interogasi? Kenapa tidak ada visum? Meski korban mengaku dilecehkan, pihak aparat mulai bingung menjawab. Dan ketika giliran Mas Andi diminta bersaksi, dia, yang kini sudah dipindah tugaskan, berdiri dengan seragam satpam lusuhnya dan suara rendah tapi jelas dia berkata, "Saya menyaksikan sendiri bahwa tidak ada surat penangkapan sah. Saya juga melihat tanda-tanda luka di tubuh Siskay setelah keluar dari ruang interogasi. Tapi saat saya lapor, saya ditekan dan dipindahkan. Semua mata tertuju padanya. Tapi ia berdiri tegak. Seperti benteng terakhir untukku sahur hari itu." Hakim menutup sidang dengan satu kalimat. Kasus ini akan dibawa ke pengadilan pidana untuk penyelidikan dugaan pelecehan dan penyiksaan oleh oknum. Sementara itu, terdakwa atas nama Siskay dinyatakan dibebaskan dari semua tuduhan. Ruangan hening. Lalu, riuh. Suara tepuk tangan, jeritan bahagia dari Vina, dan air mata yang jatuh dari mataku bersamaan dengan napas lega yang terasa. Seperti hidup kembali. Aku tidak percaya. Aku bebas. Aku tidak lagi tersangka. Aku kembali menjadi manusia. Malamnya, aku duduk di tempat kos perlindungan yang disediakan LBH. Rasti sudah dipindahkan lebih dulu. Kami akan satu atap lagi. Di meja kecil di depanku, ada surat. Undangan wawancara dari salah satu stasiun TV nasional. Aku bisa menolak. Tapi aku membuka buku catatanku, yang dulu yang pertama ku berikan pada Mas Andi. Di halaman paling depan tertulis, "Jika kamu bisa keluar hidap-hidap dari tempat ini, teruskan suara ini." Aku menulis balasan di bawahnya. Aku akan teruskan, karena aku tidak sendirian lagi. Orang-orang bilang, kebebasan adalah akhir dari penderitaan. Tapi kenyataannya, kebebasan hanyalah pintu pertama dari jalan panjang untuk sembuh. Luka itu masih ada, bekasnya masih terasa setiap kali aku melihat cermin, setiap kali seseorang berseragam berjalan ke arahku, atau ketika malam datang, dan suara kunci pintu menggaung di telingaku, seperti gema dari jeruji lama. Tapi bedanya sekarang, aku tak lagi sendirian. Dan itu mengubah segalanya. Sudah 1 bulan sejak aku keluar dari sel yang dulu terasa seperti liang kubur. Aku tinggal sementara di sebuah rumah aman yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum. Di rumah itu ada kamar kecil, kasur bersih, dapur bersama, dan yang paling penting, tidak ada teriakan, tidak ada bau besi karat. Tidak ada rasa takut setiap kali pintu diketuk. Rasti juga tinggal di tempat yang sama. Ia juga dibebaskan. Setelah ditemukan banyak kejanggalan dalam kasus penahanannya. Aku masih ingat tangisannya ketika petugas LBH menyampaikan kabar itu. "Kita bebas, sis. Kita bebas." Kalimat itu terus terulang dalam kepalaku, tapi tetap terasa asing. Seolah-olah otakku belum siap menerima kenyataan bahwa aku tidak perlu bangun di lantai semen, tidak perlu menyembunyikan tubuh saat tidur, dan tidak perlu menahan napas setiap kali ada langkah mendekat. Setiap hari aku menjalani sesi konseling dengan Bu Citra, psikolog yang bekerja sama dengan LBH. Ia perempuan parubaya dengan suara tenang dan senyum yang tidak menghakimi. "Bagaimana tidurmu semalam, Siskay?" tanyanya di sesi pertama. Aku tidur. Tapi, selalu bangun jam 2. "Mimpi buruk," jawabku. Ia mengangguk. "Itu wajar. Tubuhmu sudah terbiasa berjaga. Otakmu masih belum merasa aman, meski kamu sudah di tempat yang aman. Lalu kapan bisa sembuh?" tanyaku. "Kamu tidak perlu buru-buru sembuh, Siskay. Kamu hanya perlu bernapas dan jujur pada dirimu sendiri." Minggu berikutnya, aku mulai keluar rumah. Awalnya hanya ke warung terdekat, lalu ke Taiman. Lalu sesekali ikut Vina ke kantor LBH untuk membantu mengarsipkan dokumen. Mereka menyambutku, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang kuat. "Kamu mau belajar hukum dasar?" tanya Vina suatu hari. Aku mengernyit. "Untuk apa?"
Karena kamu tahu rasanya disakiti oleh sistem, dan orang seperti kamu yang bisa jadi penyambung suara mereka yang tidak bisa bicara. Aku tidak langsung menjawab. Tapi malam Nia, aku membuka kembali buku catatanku yang dulu halaman demi halaman berisi kenangan pahit, tapi juga keberanian yang perlahan tumbuh. Mungkin, aku memang tidak harus melupakan. Mungkin aku harus menjadikan semua itu bahan bakar. Beberapa hari kemudian, aku diundang untuk menjadi narasumber dalam sebuah seminar kecil bertema perempuan dan keadilan. Aku menolak 3 kali sebelum akhirnya Vina menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau kamu tidak bicara, maka cerita kamu akan dibungkam oleh narasi mereka. Kamu sudah buka pintunya, sis. Tinggal melangkah masuk." Aku datang ke acara itu dengan tangan dingin dan dada bergetar. Tapi ketika mikrofon ada di hadapanku, aku bicara tentang malam-malam dalam sel, tentang rasa takut, tentang rasa hina, dan tubuh yang diperlakukan seperti benda, tentang suara yang akhirnya didengar. Seseorang dari peserta bertanya, "Apa yang membuat kamu tetap bertahan?" Aku menjawab, "Karena aku tahu, kalau aku menyerah, mereka menang, dan mereka bukan hanya ingin menghancurkan aku, tapi semua perempuan yang seperti aku. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi." Sepulang dari seminar itu, aku duduk di bawah pohon di halaman rumah aman. Rasti datang membawa 2 gelas teh hangat. "Hebat kamu tadi, waktu kamu berdiri di depan orang banyak, aku sampai merinding. Aku tertawa kecil. Aku gemetaran sebenarnya, tapi kamu gak mundur." Aku menatap matanya, mata yang dulu penuh lelah, sekarang punya kilau harapan. Karena kita sudah pernah di titik paling rendah, Riz. Dan dari situ, satu-satunya arah yang bisa kita ambil adalah ke atas. Hari-hariku kini tak lagi dibayangi rasa takut yang membutakan. Luka itu masih ada, tapi aku sudah tidak menyangkalnya, dan itu membuatku lebih kuat. Aku mulai menulis lagi, bukan tentang penderitaan, tapi tentang harapan, tentang langkah kecil menuju keadilan yang sesungguhnya. Aku bahkan mulai mengajukan diri sebagai relawan untuk mendampingi perempuan-perempuan lain yang ditahan dengan semena-mena. Aku bukan pahlawan, aku bukan penyelamat, tapi aku adalah bukti bahwa perempuan bisa bangkit meski telah dipaksa diam, diinjak, dan dilupakan. Dan jika aku bisa bangkit, maka yang lain pun bisa. Luka ini mungkin belum sembuh, tapi ia tak lagi membusuk. Bekas. Bekas yang mengingatkanku siapa aku sekarang. Siskay, bukan korban, bukan tahanan, tapi perempuan yang tidak lagi diam. Ada hari-hari di mana aku masih terbangun oleh mimpi buruk. Tubuhku dingin, napasku tersengal, dan kepalaku dipenuhi suara pintu besi, jeruji, serta teriakan yang dulu mengoyak batinku. Tapi kini, aku punya satu hal yang dulu tidak kumiliki. Tempat, untuck pulang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Namaku masih Siskay, tapi aku bukan gadis yang dulu. Sudah 3 bulan sejak pengadilan memutuskan aku bebas dari semua tuduhan. 3 bulan sejak aku melawan mereka yang membuatku nyaris kehilangan segalanya. Dalam 3 bulan itu, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi menunggu nasib di sel. Aku tidak lagi merintih dalam diam. Aku bergerak. Kini aku menjadi bagian dari lembaga bantuan hukum, bukan sebagai korban, tapi sebagai pendamping advokasi lapangan. Aku belajar cara mendengarkan, mencatat, mendampingi, dan melindungi. Aku bukan pengacara, bukan aktivis yang lantang berorasi, tapi aku adalah suara yang dulunya dibungkam. Dan kini jadi tempat perempuan lain berlindung. Setiap minggu, aku menemani Vina mengunjungi rumah tahanan. Kami berbicara dengan para tahanan perempuan bukan untuk menilai mereka, tapi untuk mendengar mereka. Dan setiap kali aku masuk ke balik jeruji besi, rasa takut memang datang menyapa. Tapi kali ini, aku masuk dengan kepala tegak. Aku tahu bagaimana rasanya menjadi mereka. Rasti kini menjadi pengajar di sebuah komunitas belajar untuk anak-anak jalanan. Aku bangga padanya, perempuan yang dulu hampir kehilangan dirinya,
di balik tembok tahanan. Kini duduk di depan anak-anak sambil bernyanyi dan mengajari mereka membaca. Kadang kami duduk berdua di halte tua, minum kopi sachet, dan tertawa kecil. Dari luar, kami tampak seperti sahabat biasa, tapi hanya kami yang tahu betapa panjang jalan yang sudah kami lewati. Aku pengen bikin ruang aman buat anak-anak perempuan, katanya suatu malam. Aku menatapnya. Kita buat sama-sama. Mas Andi tak pernah kembali ke kota. Tapi, I.A. Rutten mengirim pesan setiap akhir pekan. Kamu bikin aku percaya lagi sama kata keadilan. Jaga dirimu, sis. Satu pesan singkat itu cukup untuk membuatku menangis dayam-dayam di malam minggu pertama. Setelah bebas, ia adalah saksi bahwa tidak semua laki-laki diam terhadap kekerasan. Ia adalah alasan mengapa aku berani menulis, berani bicara, dan berani melawan. Hari itu, aku menerima undangan dari kementerian untuk menjadi pembicara di diskusi nasional, pemulihan trauma, dan hak perempuan dalam sistem peradilan. Aku membaca undangan itu lama. Namaku tercetak tebal di kertas itu. Siskai, bukan sebagai tahanan, bukan sebagai korban, tapi sebagai narasumber di aula besar. Aku berdiri di podium, lampu-lampu sorot mengarah padaku. Ada pejabat, ada aktivis, ada mahasiswa hukum, bahkan ada beberapa aparat kepolisian yang ikut mendengar. Aku menarik napas, lalu berbicara. Dulu, ketika aku berada di ruang tahanan, tidak ada yang percaya aku. Aku hanya seorang pembantu rumah tangga. Aku tidak punya siapa-siapa. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya istimewa. Saya berdiri karena saya berani bertahan. Karena saya menolak untuk mati dalam diam. Luka saya mungkin balems, tapi luka itu adalah bukti bahwa saya pernah dipaksa diam dan memilih melawan. Aku menatap ke arah para perempuan di kursi hadirin. Kalau ada satu hal yang saya ingin kalian bawa pulang hari ini, itu adalah ini. Jangan biarkan mereka mendefinisikan siapa kamu. Jangan biarkan sistem menentukan harga dirimu. Suara berharga, bahkan ketika dunia menyuruhmu diam. Setelah acara selesai, seorang gadis remaja menghampiriku. Ia menggenggam surat kecil dan menyerahkannya padaku. Saya belum bisa bicara ke siapa-siapa, tapi saya baca cerita Mbak Siskai di internet. Dan saya pikir, mungkin saya juga bisa sembuh. Aku mengangguk pelan. Kamu tidak sendirian. Malamnya, aku duduk di kamar, membuka jendela, dan memandang bintang-bintang yang dulu hanya bisa kulihat dari sela-sela jeruji. Angin malam menerpa wajahku, dingin, tapi menenangkan. Aku membuka halaman pertama buku catatan baruku. Di halaman itu, kutulis satu kalimat. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari semua yang seharusnya namaku Siska. Aku pernah dihancurkan. Pernah dipaksa diam. Pernah kehilangan suara. Tapi hari ini aku menulis kembali hidupku dengan tanganku. Sendiri. Dan untuk setiap perempuan yang pernah merasa tak berarti. Aku ingin kau tahu. Kamu tak sendiri. Aku di sini. Kita di sini. Bersama. Melawan. Dan menang.